Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan membawakan mengenai normal baku dengan anggota kelompok sebagai berikut. Masuk pada sejarah distribusi normal. Sejarah distribusi normal dimulai pada tahun 1773 ketika Abraham de Moivre mengembangkan bentuk matematis dari kurva normal yang menjadi dasar dalam statistik induksi. Kurva tersebut dikembangkan oleh Simon de Laplace dan lebih dikenal dengan teorema Moivre-Laplace. Laplace menggunakan distribusi normal untuk analisis galat suatu eksperimen menggunakan metode kuadrat terkecil yang diperkenalkan oleh Legendre pada tahun 1805. Sementara itu, di sisi lain, Gauss mengklaim telah menggunakan metode tersebut sejak tahun 1794 dengan mengasumsikan galatnya sebagai distribusi normal. Distribusi normal juga memiliki julukan kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Istilah kurva lonceng diperkenalkan oleh Joffred pada tahun 1872 untuk normal bivarian. Sementara istilah distribusi normal diperkenalkan oleh Charles Peirce, Francis Galton, Wilhelm Lexis sekitar tahun 1875. Definisi distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi yang memiliki nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1 dan biasa ditulis dengan simbol N dalam kurung 0,1, di mana 0 adalah nilai rata-rata suatu populasi dan 1 adalah simpangan baku. Formula distribusi normal dituliskan dalam rumus Fz sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat 1/2Z, di mana Z lebih dari minus tahingga dan Z kurang dari tahingga. Distribusi normal baku merupakan distribusi skor baku karena merupakan hasil dari perubahan distribusi normal menjadi distribusi normal baku yang didasarkan pada formula baku Z, yaitu Z sama dengan Xi kurang mu per sigma, di mana Xi merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran tertentu, sedangkan mu adalah rata-rata hitung dari distribusi dan sigma adalah standar deviasi dari distribusi. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana distribusi normal pada umumnya berubah menjadi distribusi normal baku menggunakan rumus Z sama dengan Xi kurang mu per sigma. Tidak semua skor baku adalah distribusi normal baku. Distribusi normal baku merupakan hasil dari perubahan distribusi normal. Perubahan skor mentah menjadi skor baku akan mengubah skor rata-rata dan simpangan baku, namun tidak mengubah bentuk distribusinya. Hasil dari perubahan menjadi skor baku akan menghasilkan distribusi baku yang tidak normal. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi normal yang menjadi perbedaan distribusi normal dengan distribusi lainnya di dalam statistik adalah karakteristik dan ciri-ciri. Berikut merupakan ciri-ciri distribusi nominal. Yang pertama, ada teori distribusi memiliki mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusi ini sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Untuk yang kedua,
kurva, titik puncak kurva pada nilai rata-rata berbeda dengan posisi tengah kurva pada distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Selanjutnya, nilai rata-rata merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menemukan lokasi dan bentuk distribusi tersendiri. Selanjutnya, jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Selanjutnya, kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi memiliki nilai kurang dari angka rata-rata. Bagian lain memiliki nilai yang paling jauh lebih besar. Dan yang terakhir, masing-masing kurva memiliki kedua sisi dapat memanjang dengan tak terbatas. Yang pertama, cari nilai Z sama dengan K pada distribusi normal standar sehingga PZ kurang dari minus 0,18 dan lebih dari K sama dengan 0,4197. Maka jawabannya adalah PZ kurang dari minus 0,18 lebih dari K sama dengan 0,4197 dikali PZ kurang dari minus 0,18 lebih dari K sama dengan PZ kurang dari minus 0,18 dikurang PZ kurang dari K dikali 0,4197 sama dengan 0,4286 dikurang 0,4197 PZ kurang dari K sama dengan 0,0089. Rata-rata jarak tempuh bus pada suatu perusahaan travel yaitu 5.000 km per bulan dan standar deviasinya 1.200 km yang mengikuti sebaran normal. Berapakah probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan? Jadi dari soal kita sudah ketahui bahwa yang pertama rata-rata yaitu 5.000 km dan standar deviasinya yaitu 1.200 km. Kemudian untuk X1 itu adalah 3.400 km dan X2 sama dengan 6.500 km. Penyelesaiannya, jadi di sini kita akan menggunakan rumus uji Z. Dan di sini karena terdapat 2X, maka kita akan menggunakan 2 kali perhitungan Z. Jadi untuk yang bagian yang pertama, untuk X1 yang sama dengan 3.400, ketika kita transformasikan ke dalam rumus Z, dia akan menjadi Z1 sama dengan X1 kurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 3.400 kurang 5.000 per 1.200 yang hasilnya akan menjadi minus 1,33. Untuk X yang kedua yaitu 6.500, ketika kita transformasikan ke dalam rumus, jadi Z2 sama dengan X2 kurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 6.500 kurang 5.000 per 1.200 sama dengan 1,25. Maka didapat bahwa peluang Z ini dia lebih dari minus 1,33 kurang dari 1,25 sama dengan peluang Z kurang dari 1,25 kurang peluang Z kurang minus 1,33. Ketika kita lihat dalam tabel, untuk yang bagian pertama Z sama dengan 1,25 dalam tabel Z distribusi normal didapat 0,8944 dan untuk nilai Z 1,33 minus 1,33 ketika kita lihat dalam tabel Z distribusi normal akan didapat nilai 0,0918. Kemudian ketika kita kurangkan 0,8944 kurang 0,0918 hasilnya sama dengan 0,8026. Jadi kesimpulannya bahwa jadi probabilitas bus untuk menempuh suatu jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan yaitu 0,8026. Suatu mesin pengisi minuman diatur dengan rata-rata pengisian setiap botol adalah 200 ml. Jika volume minuman tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku 15 ml, hitunglah A. Berapa bagian yang berisi lebih dari 224 ml, B.
berapa probabilitas seluruh botol yang akan terisi 191 sampai 209 ml. Kita masuk di penyelesaian. Pertama, bagian A diketahui mu-nya sama dengan 200, sigma sama dengan 15. Kita masuk di penyelesaian. P dalam kurung X lebih dari 224, di mana X sama dengan 224, yang dimana ada rumusnya Z sama dengan X kurang mu per sigma. Kemudian kita substitusi hal yang sudah kita dapat tadi, yang dimana 224 kurang 200 per 15 sama dengan 1,60, dimana P X lebih dari 224 jika dilihat dalam tabel distribusi Z itu sama dengan 1,60. Kemudian P Z lebih dari 160 sama dengan P Z lebih besar sama dengan 0 kurang P Z lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil dari 160 sama dengan 0,5000 kurang 0,4452 mendapatkan hasil 0,0548. Jadi volume minuman yang berisi lebih dari 224 ml adalah 0,0548 atau 5,48%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang di bagian B, yang dimana P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 191 lebih kecil sama dengan 209, yang dimana untuk X1 sama dengan 191 dimasukkan ke dalam rumus, yang dimana rumusnya Z sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan 191 kurang 200 per 15 sama dengan min 0,60. Kemudian X2 sama dengan 209 dimasukkan ke dalam rumus dan didapat 209 kurang 200 per 15 sama dengan 0,60, di mana P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 191 lebih kecil sama dengan 209. Untuk dimasukkan ke dalam tabel distribusi Z itu mendapatkan hasil P dalam kurung X lebih kecil sama dengan min 0,60 lebih kecil sama dengan 0,60, yang dimana P dalam kurung X lebih kecil sama dengan min 0,60 lebih kecil sama dengan 0,60 sama dengan P dalam kurung X lebih kecil sama dengan min 0,60 lebih kecil sama dengan 0 tambah P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 0,60 sama dengan 0,2258 tambah 0,2258 mendapatkan hasil 0,4516. Jadi probabilitas seluruh botol akan terisi minuman 191 sampai 200 ml adalah 0,4516 atau 45,16%. Sekian penjelasan saya mengenai contoh soal ketiga. Terima kasih. Selanjutnya, dari materi di atas kita dapat menyimpulkan sejarah distribusi normal dimulai pada tahun 1773 ketika Abraham de Moivre mengembangkan bentuk matematis dari kurva normal yang menjadi dasar dalam statistik induksi. Distribusi normal juga memiliki jurusan kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Istilah kurva lonceng diperkenalkan oleh Jouffret pada tahun 1872 untuk normal bivariat. Distribusi normal baku adalah distribusi yang memiliki nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Penulisan distribusi normal baku sering diberi simbol N dalam kurung 0,1. Nilai 0 menunjukkan rata-rata populasi dan 1 menunjukkan simpangan baku. Yang menjadi perbedaan distribusi normal dengan distribusi lainnya di dalam statistika adalah karakteristik dan ciri-ciri, yaitu teori distribusi memiliki mean, median, dan modus yang sama. Titik puncak kurva pada nilai rata-rata berbeda dengan posisi tengah kurva. Penerapan distribusi normal baku dianggap penting karena adanya distribusi normal baku akan meningkatkan objektivitas penilaian, membantu menempatkan anggota yang paling tepat